Nuwun, sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Asmaraman Sukawati Kopinghu, diakui atau tidak, beliau salah satu legenda cerita silat yang membuat olahraga pencak silat berkembang dan disukai banyak orang dari kalangan kecil, anak kecil sampai kalangan tua. Selama hidupnya dia sudah memproduksi 400 cerita silat lebih dengan jilid terpanjang adalah 25 jilid dalam satu cerita, dan dia menghasilkan satu cerita dalam 1 bulan. Bisa dibayangkan sumbangsihnya terbesar kepada dunia persilatan, dan istilah-istilah yang masih dipakai sampai saat ini adalah dunia persilatan dan manusia setengah dewa. Mari kita simak perjalanan hidup beliau. Lahir dengan nama Kopinghu di Sragen tanggal 17 Agustus 1926. Keturunan dari Cina Jawa, dan ayahnya bernama Ko Kim Po, seorang pelatih bela diri. Ilmu bela diri yang didapat dari Kopinghu ini berasal dari ayahnya. Kopinghu dididik sendiri oleh ayahnya untuk menjadi pendekar. Tapi mengingat keadaan saat itu masih zaman perang, era perebutan kemerdekaan, maka Kopinghu pun tidak bisa lancar dalam belajar bela diri. Kemudian beliau bersekolah hanya sampai SMP atau pada saat itu mulo. Lalu Asmaraman Sukawati Kopinghu ini bekerja sebagai pelayan toko. Setelah bekerja sebagai pelayan toko, maka ketika zaman pendudukan Jepang, Kopinghu ini hijrah ke Surabaya. Di Surabaya, Kopinghu ini berjualan obat keliling dari satu tempat ke tempat lain. Dia juga mengikuti ubotai atau hansip militer pada saat itu. Nah, kemudian dia kembali lagi ke Sragen pada tahun 1945. Saat umur 19 tahun, dia bergabung ke dalam pemberontak Tionghoa, memberontak melawan Jepang. Nah, dia menikah di usia 19 tahun ini dengan Ong Rushan atau Rosita Sukawati. Ini yang kebetulan juga sebetulnya sepupu dari Kopinghu. Setelah menikah, dia hijrah dari Sragen ke Kudus. Di Kudus, dia bekerja sebagai mandor perusahaan rokok yang terkenal. Mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini. Nah, ada peristiwa penting yang mengubah hidupnya. Peristiwa itu ketika dia pulang kerja, dia melihat ayahnya mengemis, atau Ko Kim Po ini mengemis.
Sebagai anak laki-laki pertama dari 12 bersaudara, atau kedua, karena kakaknya adalah putri, dia laki-laki yang pertama, maka dia terpanggil untuk bertanggung jawab akan kondisi ayahnya. Dia memutuskan keluar dari perusahaan rokok, kemudian menjadi tukang becak. Namun tidak lama, karena dalam tukang becak itu dia selalu menimbang. Kenapa seorang ayah yang dulu guru bela diri, sangat dikenal di Sragen, sekarang hanya menjadi pengemis? Tidak sampai seminggu, lalu Kopingho hijrah ke Tasik Malaya. Tapi dalam diri dia sudah bangga karena berhasil merawat ayahnya sampai ayahnya meninggal atau wafat. Nah, di Tasik Malaya ini mulailah tumbuh spiritualitas dia, tumbuh semangat dia untuk belajar bela diri kembali. Nah, dari situ dia mulai menulis cerita. Awal penulisan cerita di tahun 1958 pada saat usia 32 tahun. Karena minat bacanya dan bela dirinya, maka dia cenderung menulis tentang bela diri yang latar belakangnya Cina daratan. Walaupun dia belum pernah ke Cina daratan, tapi dia bisa menggambarkan Cina daratan dengan tepat karena kebiasaan dia membaca. Pertama kali dia menulis cerpen di majalah Teratai, majalah lokal. Tapi tanpa disadari, dari cerpen inilah dia menjadi terkenal dan bahkan pada saat itu masuk ke dalam Star Weekly atau media luar negeri pada saat itu berkembang. Dengan ide serial cerita silatnya, dia menginspirasi dari anak-anak sampai orang tua. Dengan pertama kali yang ditulis dia adalah Pedang Pusaka Putih. Nah, dari sini dia mendapatkan sponsor untuk menulis, dan oleh sponsor itu akan disebarkan. Maka dia mulai menulis cerita demi cerita. Dan sponsor ini adalah Analisa Jakarta pada saat. Nah, disitulah mulai ada Bukek Xiangshu, yaitu Pendekar Gila, mulai ada Seruling Emas, Cinta Bernoda Darah, Sepasang Pedang, Sepasang Raja Wali. Cerita ini berkembang bahkan mungkin sampai ribuan jilid. Karena seperti di awal saya sudah sampaikan, sudah ada 400 cerita lebih yang minimal satu ceritanya berjilid 14 jilid. Dan cerita terpanjangnya adalah 25 jilid. Dan satu cerita diproduksi dalam 1 bulan. Nah, namun ada kejadian yang memilukan. Pada tanggal 10 Mei tahun 63 terjadi kerusuhan rasial yang dimulai dari kota Bandung, kemudian merambat ke Sukabumi, lalu ke Cirebon, lalu ke Sumedang, kemudian ke Tasik. Harta benda yang dikumpulkan oleh Asmarawan Sukowati Kopingho dijarah dan dibakar. Lalu kemudian
pada saat itu juga Ko Ping Ho dan istri hijrah ke Solo sampai tahun 65. Kemudian dia tidak patah semangat, dia tetap menulis dan menulis. Cita-cita dia sampai akhir hidupnya akan menulis tentang legenda silat. Lalu dia membeli villa kecil di daerah Tawangmangu. Di sanalah dia mengembangkan lagi dengan semangat baru dan suasana yang baru, menimbulkan inspirasi karena suasananya betul-betul di sana adalah sejuk, nyaman, membuat pikiran jadi fresh. Sampai akhir hayatnya beliau berada di Villa Tawangmangu. Dan pada tanggal 22 Juli tahun 1994 pada pukul 7 pagi beliau menghembuskan nafas yang terakhir di usia 68 tahun di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau kita sukai dan senang hati, maka kita sangat sulit untuk patah semangat karena bekerja dengan hati. Dan kalau orang sudah menemukan keahliannya dan itu dinikmati, maka kecil banyak akan mendapatkan hasil. Yang teristimewa lagi, bisa menginspirasi orang lain untuk berhasil juga. Di dalam History of Asmarawan Sukowati Ko Ping Ho ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa tanpa beliau mungkin pencak silat tidak akan berjaya sampai saat ini. Karena sumbangsih beliau untuk menuliskan cerita-cerita legenda silat, maka kelompok-kelompok bela diri pencak silat berkembang dari tahun 60 sampai 90 begitu maraknya, dan satu kelompok tidak sedikit anggota yang ikut, rata-rata ribuan. Ini bisa dipastikan karena suka dengan cerita-cerita dari Ko Ping Ho. Dan seperti yang saya ungkap di label judul tadi, bahwa kalimat dunia persilatan dan manusia setengah dewa sampai saat ini bertahan. Jadi dalam video ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Asmarawan Ko Ping Ho yang sudah menginspirasi generasi muda pada saat itu, bahkan sampai saat ini, yang mungkin belum bisa ditemukan penggantinya kembali pada saat-saat ini. Sehingga kita sendiri juga membaca bahwa kelompok-kelompok pencak silat, organisasi pencak silat mulai meredup karena belum ada sosok seperti Ko Ping Ho ini, dengan minat baca tinggi, dengan ilmu bela diri yang cukup mumpuni karena dari ayahnya. Jadi mari kita introspeksi diri, terutama bagi teman-teman kelompok-kelompok pencak silat, organisasi pencak silat, supaya jangan lupa untuk menulis, gemar membaca agar keilmuannya semakin tinggi, dan jangan ragu untuk
menyebarluaskan agar orang tahu, agar orang lain bisa mengerti. Di era gempuran budaya-budaya asing yang lebih keras, kita sudah tergerus. Kita bisa melihat satu, produksi cerita, sinetron, video, film di Indonesia sudah tidak punya ciri tertentu. Berbeda dengan yang pertama, misalnya di Korea, itu pasti punya ciri tertentu dengan kebersihan dan wajah dari pemainnya. Kamera itu akan mengesut wajah pemainnya. Karena apa? Korea itu ingin menguasai dunia dengan kosmetiknya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, film-film India itu dia mengutamakan romantisme. Jadi setiap film India pasti ada romantismenya. Karena kita tahu bahwa India mempertahankan Kama Sutranya, Kama Tantranya. Jadi budayanya itu akan berjalan terus sampai anak cucunya. Dan itu dibuktikan melalui film-film yang disebarkan ke seluruh dunia. Demikian juga Korea tadi. Lalu, kalau penjenengan sedulur semua melihat film-film dari Eropa, Amerika misalnya, Prancis, Jerman, pasti seorang tokoh pejuang, tokoh pemenang, pahlawan seperti Spiderman, Batman, Superman, Kapten Amerika itu fiktif, tapi memang dicetak karena mereka butuh perang untuk biaya hidup mereka. Perang itu dibutuhkan seorang pemenang, seorang pahlawan, dan jangan lupa setiap film atau video mereka selalu ada bendera negaranya. Silakan dibuktikan. Lalu Indonesia seperti apa? Bisa kita tahu sendiri, silakan introspeksi sendiri. Lalu sebagai generasi muda sadarlah, bangkitkan budaya Indonesia, budaya asli Nusantara, budaya asli adat istiadat Nusantara. Jangan mau kalah, kita bersaing di era global. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.